Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rifai Syagian Horas. Apa kabar sahabat YouTuber? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Amin ya robbal alamin. Yang pastinya terus semangat ya teman-teman untuk membuat konten-konten terbarunya ya, yang tentunya juga konten yang berguna dan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing kenapa orang tidak mau subscribe padahal dia sudah menonton video kita gitu ya teman-teman. Alasannya kenapa gitu ya teman-teman. Dia sudah menonton video kita tapi tidak mau subscribe. Kenapa? Gitu ya teman-teman. Tentu kita bertanya-tanya ya, kenapa gitu ya dia nggak mau subscribe gitu, padahal subscribe itu gratis padahal ya gitu ya teman-teman. Karena kita sering melihat di data analitik channel kita itu kebanyakan yang menonton itu yang tidak subscribe gitu ya teman-teman. Kadang perbandingannya bisa saja yang menonton 30% yang subscribe, 70% yang tidak subscribe yang menonton. Itu kenapa bisa terjadi gitu ya teman? Alasannya kenapa gitu ya? Tentu sebagai YouTuber pemula kita bertanya-tanya ya teman-teman. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang menurut saya penyebab utama gitu ya orang tidak mau mensubscribe channel kita. Seumpamanya aja saya ini saya ya. Saya kalau di YouTube itu kalau mau subscribe suatu channel itu biasanya kalau saya sering berkunjung ke channel tersebut. Berarti artinya kalau saya berkunjung ke channel tersebut berarti saya ada keperluan di sana gitu ya teman-teman. Ataupun ibaratnya kalau saya terhibur di sana ya, ada informasi-informasi yang saya dapat di sana, seperti itu ya teman-teman. Nah itu kalau saya pribadi ya. Setiap channel itu beda-beda ya teman-teman alasan kenapa orang tidak mau mensubscribe padahal dia sudah menonton video kita gitu ya teman-teman. Apalagi terkadang gini loh, ada video kita yang direkomendasikan oleh YouTube banyak yang nonton tapi tidak subscribe. Nah itu kenapa alasannya tidak mensubscribe gitu ya teman-teman. Nah ada beberapa hal menurut saya yang harus kita perhatikan sehingga orang tidak mau mensubscribe ke channel kita. Apa saja itu? Simak terus. Penyebab kenapa orang tidak mensubscribe ke channel kita itu gitu ya teman-teman, padahal dia sudah menonton video kita. Menurut saya ada dua alasan besar banget gitu ya. Alasan besar banget, bukan besar banget, maksudnya alasan utama gitu ya teman-teman, kenapa orang tidak mau mensubscribe ke channel kita tersebut. Yang pertama menurut saya adalah di topik pembahasan channel kita itu. Topik pembahasan ini misalnya nih, topik pembahasan channel kita itu kontennya gado-gado, macam-macam gitu ya, apa saja gitu ya teman-teman. Nah, jadi gini loh teman-teman. Orang sampai ke video kita itu ataupun ke channel kita itu kan karena satu video misalnya ya. Nah, dia tertarik nih dengan satu video yang kita upload itu. Nah padahal dia sudah ada kepengen lebih gitu ya teman-teman, masih penasaran gitu ya, masih apakah ada yang video yang seperti itu lagi di channel ini gitu ya teman-teman. Nah dia melihat ya cuma itu saja gitu ya teman-teman. Nah akhirnya dia tadinya mau subscribe ya jadi tidak jadi gitu ya teman-teman. Terus selain dari topik gado-gado,
Yang menurut saya topik kita itu peminatnya ya bisa dikatakan ya sedikit. Terus bisa saja topik kita itu emang habis manis sepah dibuang. Kok bisa dibilang begitu? Jadi gini loh, habis manis sepah dibuang maksudnya gitu ya. Ibaratnya kita menonton apa yang pengen kita perbuat biar kita bisa melakukannya. Misalnya contohnya saja nih, channel ibaratnya servis gitu ya, servis AC gitu ya. Misalnya nih HP kita, AC kita rusak, nah ibaratnya gitu ya. Nah kita pengen memperbaiki sendiri, bisa nggak gitu. Akhirnya kita menonton, ya kita kan pasti cukup menonton sekali aja gitu ya, dan bisa apa enggaknya gitu ya, nggak bakalan kita ibaratnya terus menerus. Ya kira-kira seperti itulah yang menurut saya habis manis sepah dibuang ya, menurut saya itu. Tapi jangan salah juga, channel yang seperti itu biasanya jam tayangnya cepat teman-teman, karena orang kan pengen ngulang terus gitu ya, sampai bisa gitu ya teman-teman. Tapi akhirnya nggak bisa juga, ke tukang servis juga jadinya gitu ya teman-teman. Nah itu ya. Terus kalau sudah satu nice tapi masih mendapatkan subscriber masih susah juga, kenapa? Nah kita lanjut ke penyebab yang kedua. Penyebab utama yang kedua yaitu menurut saya adalah kualitas video kita itu sendiri seperti apa. Itu ya teman-teman. Kualitas video ini banyak faktor ya, misalnya audionya, terus videonya seperti apa, terus cara kita mempresentasikan topik pembahasan kita itu seperti apa, gitu ya teman-teman. Nah, jadi begini loh, menurut pengalaman saya di channel saya ini gitu ya teman-teman, yang menonton itu nggak subscribe karena emang saya sadari ya, cara saya mempresentasikan topik pembahasan saya ibaratnya kalau dinilai itu masih 40 lah kalau menurut saya pribadi ya. Tapi memang bukan kita yang menilai kita ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya ya, setelah saya upload gitu ya, saya edit video gitu ya, kemampuan saya dalam memperbaiki kualitas video itu ya masih nilai 40 ya. Nah itu penyebab orang tidak mau mensubscribe ke channel kita itu yang dua itu menurut saya penyebab utama gitu ya. Setiap channel itu beda-beda alasan orang itu tidak mau mensubscribe gitu ya, setiap channel, karena kan setiap channel itu beda topik pembahasannya gitu ya. Jadi beda-beda alasan orang kenapa tidak mau mensubscribe ke channel tersebut. Tapi yang paling dasar itu ya teman-teman yang harus kita perhatikan, yaitu topik pembahasan sama kualitas video itu yang dua itu ya teman-teman. Terus solusinya bagaimana? Ya solusinya kita harus memperbaiki topik pembahasan channel kita. Usahakan satu topik pembahasan dulu ya teman-teman. Terus yang kedua, kualitas dari video kita itu kita harus memperbaikinya, mulai dari cara mempresentasikan video kita, terus editingnya, terus audio dan videonya itu seperti apa gitu ya teman-teman. Nah dari contoh ya, ini dari contoh ya, menurut saya di YouTube itu ibaratnya youtuber yang sudah sukses itu ibaratnya bisa Gondrong Labanan kalau teman-teman tahu ya. Dia itu kan topik pembahasannya saya rata-rata kan 90% itu mancing ya. Nah rata-rata emang yang topik pembahasannya itu satu topik yang cepat, ibaratnya yang berhasil gitu ya teman-teman di YouTube. Jadi itu sebagai contoh saja buat kita, jadi kita untungnya membuat satu topik pembahasan itu ya begitu.
Contoh saja itu youtuber besar seperti Pikinaki aja yang sekarang yang lagi naik daun. Dia itu kan topik pembahasannya cuma satu, ya udah di Ome TV aja gitu ya teman-teman. Dia itu di Ome TV yang membuat dia terkenal. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman ya dalam pembahasan ini. Jadi untuk itu kedepannya perbaiki topik channel kita, terus kualitas video kita itu menjadi PR kita ya teman-teman sebagai pemula ya, dan yang tentunya ya terus semangat juga, konsisten juga dalam membuat konten-konten kedepannya. Karena kalau kita hanya belajar tanpa membuat konten ya tidak akan bisa juga gitu ya teman-teman, percuma. Jadi sekian ya teman-teman pada kesempatan kali ini, sedikit banyaknya semoga menjadi bermanfaat buat kita sebagai penyemangat untuk kedepannya membuat konten-konten terbaru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.